Mari kita renungi sama-sama bagaimana Allah memperkenalkan tentang dirinya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya yang sangat masyhur dalam surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 23 sampai ayat 24. Kita harus lebih banyak merenungi tentang nama-nama dan sifat Allah ini, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Dialah Allah yang tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Dia, Sang Raja yang sebenarnya. Di sini ulama menekankan tentang masalah Sang Raja yang sebenarnya, maksudnya Sang Raja yang tidak ada awal dan akhirnya, Raja selamanya, dan tidak akan pernah terkalahkan, tidak ada penyaingnya, dan tidak ada sekutu bersamanya. Itu makna Sang Raja. Dan ini tidak akan mungkin dimiliki oleh manusia. Pasti raja-raja dunia, raja-raja manusia akan punya saingan-saingan. Akan banyak yang akan berusaha menjatuhkan dia. Dan ada masa di mana berakhir kerajaannya. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti Allah Azza wa Jalla pada saat sudah ditiup sangkakala yang kedua, sudah binasa semua makhluk di langit dan di bumi kecuali yang Allah inginkan, maka Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah raja yang sebenarnya, akulah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Mana raja-raja dunia? Ini perlu difahami. Berarti semua raja-raja dan pemimpin manusia itu hanya seperti kita. Kebetulan saja dia punya jabatan. Orang kalau faham ini, dia biasa saja. Dia memberikan hak pemimpinnya karena perintah Sang Pencipta Allah. Bukan karena takut pada pemimpin tersebut. Dinukil sebuah kisah yang unik dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, cucunya Umar bin Khattab, anaknya ya Abdullah bin Umar, terkenal sangat soleh sampai dikatakan Salim ini betul-betul menciplak Umar bin Khattab dari sisi khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisik dan juga akhlaknya. Karena orangnya sangat alim, orangnya sangat kekar tubuhnya, orangnya sangat prinsipil. Satu waktu dia lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Lewatlah khalifah yang berkuasa pada masa itu. Dan orang-orang pada menyebutkan kepada khalifah, wahai Amir Mukminin, di dekat Ka'bah ada Salim bin Abdullah bin Umar lagi berzikir. Maka kata khalifah, apa mau kami panggilkan untuk anda? Kata khalifahnya, jangan, saya yang ke sana. Raja pun datang kepadanya, kemudian mulai mengucapkan salam. Dari waktu diucapkan salam, dalam kisah yang dikatakan Salim cuma menjawab salamnya saja. Dan Salim tahu ini adalah raja yang datang. Maka dia tetap melanjutkan zikir dan doanya. Lalu khalifah salam yang kedua kali. Salim cuma menjawab saja. Setelah itu kemudian khalifah terdiam. Salam yang ketiga juga begitu. Tetap saja Salim menyampaikan dan terus melanjutkan zikir dan doanya kepada Allah. Akhirnya khalifah menunggu setelah 3 kali salam. Setelah selesai tanpa merasa ada beban sama sekali, Salim pun balik kepada raja sambil mengatakan, ada apa wahai Amir Mukminin? Ada yang bisa saya bantu? Maka kata raja pada masa itu, wahai Salim, saya tadi diinformasikan bahwasanya kamu sedang ada di sini dan ini kena di depan rumah Allah. Saya ingin memenuhi hajat-hajatmu. Apa kira-kira hajat-hajatmu? Ya, yang bisa saya berikan, saya penuhi. Maka kata Salim, tidak ada hajatku kecuali aku masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka kata raja pada saat itu bukan di tanganku. Kata Salim, kalau begitu saya tidak punya hajat yang lain. Dan jazakallahu khairan. Lalu Salim meninggalkan sang raja tersebut dengan terus menunjukkan zikir dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman bukan menganggap remeh pemimpin manusia, bukan. Tetapi bagaimana tertanam dalam hati figur Salim ini keberadaan Sang Pencipta dan Raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lanjutkan mengatakan, Dia juga Al-Quddus yang maha suci. Allah tidak punya kekurangan. Dan ini ulama juga mengatakan maksudnya kudus, suci dari segala macam kekurangan ya, yang dimiliki oleh makhluk. Di antaranya makan, minum, buang air besar, buang air kecil, mengantuk, sakit. Semua tidak ada. Itu dimaknakan dengan kudus, selamat dari semua yang menghilangkan dan mengurangi kesuciannya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang ketiga, As-Salam, yang maha sejahtera. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan yang tidak akan pernah habis. Dinukil dalam sebuah athar,
Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi Sulaiman seorang nabi yang saleh, terkenal dengan keimanannya dan tidak asing kisahnya. Dia mengatakan, pada hari ini saya akan memberikan makan seluruh makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dia bukan ingin menyaingi Allah, justru sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran besar kepada Sulaiman alaihissalam dan kepada kita juga pada sore hari ini. Apa yang terjadi saudaraku seiman? Dia suruh seluruh pengawalnya dari jin dan manusia untuk masak semaksimal mungkin makanan yang bisa mereka buat. Lalu berhasillah dimasak makanan bergunung-gunung, banyak sekali. Dan setelah selesai, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, saya ingin memberikan makan makhluk Allah dimulai dari pasukan saya dulu. Pasukannya terbagi menjadi 3, ada hewan-hewan, ada manusia, ada jin. Maka dia mengatakan, saya akan berikan makan dulu dari pasukan burung hewan-hewan. Dan dimulai dari burung-burungan saja. Lalu kemudian disuruhlah burung-burung tersebut untuk memakan masakan yang sudah disiapkan. Baru jenis burung saja, semua makanan yang dibuat oleh seluruh pengawal Nabi Sulaiman AS dari jin dan manusia, mereka bisa buat masakan yang tidak dibuat oleh umumnya orang di masa itu. Karena Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Maka sudah habis semua makanan tersebut. Dihabiskan oleh burung-burung tadi. Habis secara total. Maka Nabi Sulaiman AS mengatakan kepada para pengawalnya, masak lagi, buat masakan lebih banyak. Sebab masih banyak yang belum makan. Semuanya angkat tangan mengatakan, kami sudah tidak bisa wahai Nabiullah. Kemampuan kami maksimal hari ini begini. Dari sekian ribu jin dan manusia, mereka tidak mampu buat lagi makanan tersebut. Maka Nabi Sulaiman mengucapkan kata-kata yang terukir. Dia mengatakan, ya, Maha Suci Allah, Subhanallah, atau Maha Suci Allah yang telah memberikan makan seluruh makhluknya tanpa habis stok makanannya. Tidak pernah habis. Jadi kalau teman-teman minta sama Allah, yakinlah kita sedang minta kepada Zat yang Maha Kaya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah Nabi SAW mendatangi Bilal, dan Bilal mengeluarkan kurma yang sangat ranum dan bagus. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa ini? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya simpan buat anda. Kata Nabi SAW, hai Bilal, bersedekahlah dan jangan pernah kau takut miskin kepada pemilik singgasana yang agung. Tidak penting menunggu saya, sedekahkan aja dulu. Nanti akan datang dengan sendirinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha benar dengan janjinya. Setiap orang bersedekah, mengeluarkan di jalannya akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha sejahtera. Dan manusia itu tidak akan dikatakan sejahtera kecuali sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Itu pun sejahteranya sangat terbatas. Tapi Allah tidak akan pernah habis stoknya. Kemudian dikatakan al-mu'min. Al-mu'min adalah yang mengaruniakan keamanan. Jadi apapun yang kita rasa tidak aman, maka Allah pemilik keamanan itu. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di depan mata kita ini bahaya sudah sangat besar. Di akal manusia sudah tidak akan mungkin selamat. Maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan bisa datang. Karena sifat Allah al-mu'min. Kemudian al-muhaimin. Dia adalah yang maha memelihara segala sesuatunya. Jadi apapun yang kita lihat di muka bumi ini teman-teman, yang memeliharanya, yang merawatnya, pergantian siang malam, lautan, hutan, populasi hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, kadar air, kadar udara, dan segala macam hal. Itu dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teman-teman sekalian tidak bisa, tidak mampu sebagai makhluk untuk memelihara mungkin mayoritas apa yang kita miliki. Saya pernah subhanallah di Jakarta satu waktu mau keluar pergi pengajian. Sekitar jam 9:30 pagi. Kajian kami waktu itu jam 10 pagi. Biasanya setengah jam dari rumah saya sampai ke tempat pengajian. Tapi waktu itu saya biasanya habis subuh menyiram tanaman di depan rumah. Nah saya suka dengan tanaman-tanaman buah-buahan gitu ya. Kemudian saya pun menyiramnya. Pada saat saya lagi baru mau nyiram, biasanya saya siram habis sholat subuh. Tapi hari itu saya lupa, tidak sempat. Maka sebelum pergi saya bingung antara saya nyiram tanaman ini atau saya harus pergi pengajian. Waktu setengah jam tepat sekali untuk saya on time datang pengajian. Maka saya pun berpikir sudahlah saya siram sebentar, mungkin 2-3 menit baru kemudian saya pergi pengajian. Sementara waktu itu lagi panas, terik matahari. Saya lagi siram dengan selang air ya. Tanaman tersebut lagi panas, tiba-tiba hujan. Mungkin teman-teman bisa lihat hujan tapi matahari ada ya, tanpa ada mendung. Turun hujan sebentar saja. Kemudian habis itu hujan itu tidak ada, hilang.
Saya begitu hitungan detik, subhanallah. Waktu hujan turun saya berhentikan keran air, tapi cuaca masih panas. Dan seluruh taman dan seluruh wilayah Jakarta Timur waktu itu di wilayah kami tinggal, itu basah hujan dalam hitungan detik. Saya cuma bisa mengatakan, Maha Suci Allah yang begitu mudahnya kalau mau memberikan sesuatu yang hitungan detik ya kepada seorang hamba. Berapa banyak orang yang diberikan jalan keluar oleh Allah karena dia bergantung pada Allah dengan hitungan sebentar saja, dan berapa banyak orang yang dibinasakan juga hanya dengan hitungan detik saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Al-Aziz, dia adalah zat yang memiliki segala keagungan. Kita lihat biasanya kalau raja-raja itu pasti yang mereka dahulukan keagungan. Ya, penampilan dari supaya orang merasa keagungan muncul di bangunan, di pakaian, di singgasananya. Maka Allah Azza wa Jalla pemilik keagungan yang sebenarnya, karena kerajaannya sangat luas, meliputi seluruh langit dan bumi, bahkan lebih kecil, lebih besar daripada itu semuanya. Ya, sebagaimana dinukil banyak sekali riwayat tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ini. Kemudian selanjutnya Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Dan di sini ulama menggambarkan tentang masalah Al-Jabbar itu adalah kalau kita mau melihat sosok ya manusia ataupun hewan yang sangat kuat dan kokoh. Misal ada satu manusia mungkin yang sangat kuat, mungkin kalau dia mendorong sebuah benda bisa terdorong, atau kita saja manusia lah. Kalau kita mau lihat kekuatan kita yang Allah kasih ini, satu jari telunjuk saja sudah cukup bisa mengangkat mungkin satu kresek yang berisi 10 kilo. Saya yakin kita bisa mengangkatnya. 2 jari bisa lebih kuat, 3 jari bisa lebih kuat, 4 jari bisa lebih kuat. Kalau satu genggaman lebih kuat lagi. Mungkin orang bisa mengangkat 20-30 kilo misalnya. Itu baru tulang-tulang yang kecil dan otot yang kecil ini. Bagaimana kalau orang mendorong dengan badannya? Bagaimana kalau 2 kekuatan manusia? Bagaimana kalau 10 kekuatan manusia? Kalau satu harimau dengan satu gigitannya sudah cukup untuk merobek-robek daging kita, bagaimana kalau 2 harimau, 3 harimau, 4 harimau dan seterusnya? Semua yang memunculkan kekuatan yang bisa kita lihat, batu yang keras misalnya, ya hembusan angin yang kuat, misalnya ya hempasan ombak air yang keras, misalnya contoh, semua itu teman-teman adalah bagian kecil dari sifat Jabbarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha perkasa dan maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Kemudian dikatakan Al-Mutakabbir, zat yang paling sombong. Allah Subhanahu wa taala memang salah satunya yang boleh sombong, yang lain tidak boleh. Makanya Allah SWT mengatakan sesungguhnya kesombongan adalah pakaianku. Siapa yang coba menyaingiku di situ, maka aku akan lemparkan atau aku akan menyiksanya. Ya, lemparkan api neraka atau akan menyiksanya. Lalu Allah menutup mengatakan Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Apa sih yang diminta oleh manusia? Siapa yang didatangi? Dukun-dukun, batu-batu keramat, jimat-jimat, ya, atau dewa-dewa yang mereka sendiri tidak pernah bertemu, bahkan tidak tahu kekuatannya. Itu yang mau disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan apa-apa. Orang-orang Quraisy dulu di Mekah, mereka menggantungkan nasibnya dengan patung-patung, makanya dikenal dengan masa jahiliyah, ya. Mereka yang pahat patung itu, mereka yang warnahi, mereka yang berikan nama, mereka yang taruh di tempatnya. Kemudian setelah itu mereka kalau rusak mereka perbaiki, lalu mereka panggil sebagai Tuhan sekutu-sekutu Allah. Di mana akal sehatnya? Begitu juga masa kita sekarang. Mereka gantungkan nasib dengan jimat yang digantung di badannya, dengan menyatakan bisa memberikan keselamatan pada dia. Atau dia mengundi nasibnya dengan benda-benda yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada hubungannya. Seperti tradisi kita biasa mengatakan kalau tangan kanan gatal mau keluar uang, tangan kiri mau dapat uang. Atau kelopak matanya kedap-kedip di atas seperti dia akan bahagia, kalau yang di bawah dia akan sedih. Dan segala macam hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ini semua karena krisis masalah akidah. Sekarang luar biasa. Ya, orang hujan yang jelas Allah SWT yang ciptakan, Allah yang turunkan, Allah yang hentikan, pakai jasa ya orang-orang yang memberhentikan hujan, menurunkan hujan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, selepas sholat subuh, waktu itu malam hari turun hujan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, pada pagi hari ini telah tiba di pagi hari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan ada juga hamba-hambaku yang beriman pada bintang-bintang kafir kepadaku. Adapun yang mengatakan hujan turun dengan karunia Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan turun karena bintang ini atau bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepadaku.
Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Kenapa kita lupakan poin ini? Terlebih lagi yang melakukannya adalah seorang muslim. Pergi minta kepada dukun hanya untuk membuat istri atau suaminya suka. Dan itu lintas alam. Allah buat jin itu tidak nampak. Tidak usah ngobrol, gak usah berteman, gak usah menikah, selesai. Cukup kita imani keberadaan mereka. Tapi mereka sengaja bersemedi di sebuah gua, di sebuah lautan, di sebuah sungai, minta-minta pada makhluk ini yang tidak ada kekuatannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perlu teman-teman garis bawahi, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia. Tidak ada satupun dari jin. Manusia itu dimuliakan, lebih mulia oleh Allah SWT daripada para jin tersebut. Tapi kenapa di antara kita masih ada orang yang lintas alam, minta-minta sama jin hanya untuk membuat pasangannya suka, hanya untuk membuat laris dagangannya, hanya untuk menyembuhkan penyakitnya, hanya untuk menambah misalnya ketampanan atau kecantikannya. Padahal kita punya alam manusia. Kita cukup membuat sesuatu yang baik secara manusiawi, tatapan mata yang syahdu, ucapan mata yang santun, pengorbanan, loyalitas dan loyalitas kepada pasangan. Kita sudah cukup membuat mereka akan dekat, suka dengan kita. Kenapa harus melakukan semua ini? Padahal ini adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat 23. Ayat 24-nya, Huwallahul khaliq. Dialah Allah pencipta yang sebenarnya. Jadi pencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Apapun teman-teman yang kita bisa lihat, tidak lihat, ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan Al-Bari'. Al-Bari' itu yang betul-betul dia mengadakan tetapi dalam kondisi sempurna. Ya, orang-orang Arab itu menyebutkan kalau orang itu mengerjakan satu perbuatan dan dia menguasainya sehingga indah nampak, dikatakan orang ini bari, gitu. Orang ini betul-betul dia menguasain. Kita tidak samakan Allah dengan makhluknya. Allah itu betul-betul mengadakan dengan kesempurnaan. Ya, contoh misalnya kita melihat sosok orang yang sangat tampan, orang-orang yang sangat cantik, atau pemandangan yang indah, atau warna yang indah. Semua itu misalnya kita lihat jenis-jenis hewan, ya, warna di kulit harimau atau di ikan atau di apa, itu menunjukkan tanda kesempurnaan Allah SWT. Itu disebutkan dengan Al-Bari'. Kemudian ada Al-Musawwir, dialah yang membentuk rupa. Allah yang menyusun alis kita sampai seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini, bibir seperti ini. Dan dengan kesempurnaan, Allah SWT yang melukisnya, ya, yang membuat seperti ini. Dan subhanallah, saya pernah lihat penelitian ilmiah, bagaimana antara satu kelopak mata atau bola mata manusia dengan mata sebelahnya, itu jaraknya sama, seimbang. Dan bagaimana kalau ini sedikit saja meleset dari garis yang harusnya normalnya, maka dia akan juling atau tidak bisa melihat dengan normal. Atau misalnya terjadi geseran-geseran yang bukan pada tempat yang sudah ditentukan, maka mungkin akan kacau semuanya ciptaan yang ada di badan dia. Lalu Allah SWT mengatakan, Lahul asma'ul husna. Dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah zat yang maha mulia dan juga maha bijaksana. Saudaraku seiman, kita akan coba hubungkan ini dengan firman Allah SWT yang lain. Baru setelah itu kita akan coba masuk ke contoh-contoh orang-orang saleh, ya, sebagai penutup nanti dalam tema kita di sesi pertama ini. Renungi baik-baik, semua yang teman-teman gantungkan nasibnya kepada selain Allah itu sangat lemah. Bahkan mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Allah kekalkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 73 dan 74. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fassami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, maka renungi baik-baik, dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian seru kepada selain Allah, seru selain Allah itu tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka berkumpul untuk menciptakannya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau seandainya lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, misalnya kita punya segelas susu, lalat datang mengambil setetes saja lalu terbang, maka mereka tidak akan mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh sangat lemah orang yang disembah dan juga orang yang menyembah itu.
Lalu Allah mengatakan, ma qadarullah haqqa qadri, sayangnya mereka tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah itu maha perkasa lagi maha mulia. Dari ayat-ayat ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita, dan bagaimana orang kalau kembali kepada Tuhannya dengan penuh keyakinan apapun yang dia rasakan dari nikmat yang ciptakan dia Allah, nikmat itu yang ciptakan juga Allah, yang bisa berangkat hanya Allah. Kalau ada ujian yang ciptakan dia Allah, ujian itu yang ciptakan juga Allah, yang berikan solusi hanya Allah saja, maka kita akan temukan kehidupan orang ini akan selalu berada di keselamatan dan kebahagiaan. Coba kita renungi teman-teman sekalian bagaimana para salafus salih sebagai penutup dalam bahasan kita, mereka coba mengaplikasikan dalam kehidupan mereka hubungan baik mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba teman-teman sekalian kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Seorang ulama tabi'in ini sangat terkenal sekali dengan kesolehannya. Kisah ini pernah kami sampaikan dalam pengajian kami yang lain, tapi saya selalu terinspirasi dengan kisah ini, maka saya suka sekali mengulang-ulanginya. Karena memang kisah ini sederhana, tetapi sangat mengena berhubungan dengan bagaimana seorang hamba kalau sudah mengenal Tuhannya. Muhammad bin Sirin tinggal di Irak, teman-teman sekalian, dan beliau sangat terkenal, tentunya salah satu ulama yang masyhur, dan beliau terkenal dengan ta'wil mimpinya. Tapi kita tidak bicara masalah ta'wil mimpinya. Intinya Muhammad bin Sirin ini, kalau kayak kita sekarang mungkin MUI, ya Majelis Ulama Indonesia, tapi dulu tidak ada majelis. Dia sendiri individu, kalau dia sedang melakukan satu perbuatan, orang selalu contohin, ya. Atau mungkin kita anggap seorang ulama yang karismatik, ya kalau ada yang dibuat, maka orang pikir itu pasti benar, dicontohin lah. Seperti itu kurang lebih. Satu waktu Muhammad bin Sirin ini beli kios di pasar di Irak dengan tujuan teman-teman sekalian untuk berdagang, karena beliau memang seorang pedagang. Maka beliau beli kios di situ. Begitu orang-orang di Irak mendengar Muhammad bin Sirin beli kios di situ, mereka beli juga rame-rame kios di situ. Karena mereka tahu ada Muhammad bin Sirin di situ. Karena mereka ingin dekat dengan dia. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang pada beli semuanya, dan apapun yang Muhammad bin Sirin beli, dari makanan, dari barang dagangan, pasti orang pasar beli. Dan hampir disepakati oleh mereka di saat itu, kalau Muhammad bin Sirin sudah beli, mereka pasti datang ke Muhammad bin Sirin untuk beli. Mereka tidak beli dari, kalau kita sekarang mungkin langsung pabriknya atau vendornya, ya. Mereka beli tetap dari Muhammad bin Sirin. Satu waktu, teman-teman sekalian, disebutkan dalam sebuah kisah, ya. Ada dua buah kisah terjadi dalam hidup beliau yang saya akan nukil. Yang pertama adalah, ada satu orang datang membawa keju dari negeri Persia, dan keju ini sangat banyak. Jadi orang masa dulu itu menggunakan transportasi unta, dan unta di punggungnya ditaruh lagi sebuah wadah yang bisa memikul di kiri kanan perutnya, itu benda-benda yang berat, ya, seperti itu kurang lebih. Maka dibawalah keju yang begitu banyak ke pasar ini. Lalu si pedagang ini tahu Muhammad bin Sirin inti daripada pasar ini. Kalau dia beli, semua orang beli. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju baru saya bawa, masih fresh. Ini modal saya, dia sampaikan, ini modal saya. Saya akan jual kepada Anda dengan harga begini, disebutkan harganya. Anda bisa jual di pasar dengan harga begini, disebutkan harga yang nanti dia jual kepada para pedagang di pasar, karena kalau dia beli, orang pasar akan beli. Dan juga plus lagi, kalau mereka menjualnya bisa dengan harga begini, masih bisa konsumen beli. Jadi saking murahnya dia kasih harga keju itu, sampai dia bisa membagi 4 harga. Dia jual ke Muhammad bin Sirin harga, Muhammad bin Sirin bisa jual kepada pedagang pasar harga, orang pasar jual kepada konsumen juga harga, konsumen juga tidak merasa dirugikan dengan harga tersebut. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, kalau tidak salah dalam riwayat ini disebutkan Muhammad bin Sirin bisa untung sampai 40 ribuan dinar atau dirham, banyak sekali untungnya gitu. Tinggal dia beli saja, orang pasar akan beli sama dia. Maka pada saat itu Muhammad bin Sirin, pertanyaan pertamanya muncul begini. Dia mengatakan, apakah kejumu ini halal? Orang itu mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, keju, susu, ya ditaruh garam, dikeringkan, jadi keju. Apa masalahnya gitu? Kenapa harus ditanya ini halal atau tidak? Kata Muhammad bin Sirin,
keju ini kamu bawa dari negeri Persia. Mereka penyembah api. Mereka bukan kaum muslimin. Dan orang-orang seperti ini tidak kenal masalah halal ataupun haram. Maka saya tanya dulu, kalau kau bisa menjamin ini. Dan biasanya orang-orang Persia itu untuk membuat keju itu bisa tahan lama, mereka campur dengan lemak hewan. Dan lemak hewan ini bisa saja dari hewan yang tidak disembelih atas nama selain Allah, dan juga atau menggunakan hewan-hewan yang haram seperti babi dan yang semisalnya. Maka kalau kau bisa menjamin keju ini halal dan kau bertanggung jawab depan Allah, saya akan beli. Orang itu kena ketakutan, dia bilang saya tidak bisa menjamin untuk itu. Kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu saya tidak mau beli. Padahal jelas kalau cuma berpikir secara manusiawi, dia tinggal beli. Dia bilang ini saya jamin, orang-orang beli, untung langsung dapat pada saat itu. Berapa banyak orang yang lemah imannya, begitu gampang kalau begini dia langsung jual. Muhammad bin Sirin tolak, walaupun untungnya 40.000 dinar, banyak sekali. Keesokan harinya, setelah ditolak itu, tersebar berita Muhammad bin Sirin menolak transaksi keju karena dikhawatirkan dia tidak halal dan segala macam. Besok pagi ada orang datang ke toko Muhammad bin Sirin, lalu dia transaksi 2 dirham. Cuma ada benda kecil, kalau kita mungkin harga 20.000 rupiah. Diambil sama orang ini, kemudian dia transaksi sama Muhammad bin Sirin. Tapi karena dia lagi bertanya masalah agama, dia lupa, orang ini lupa kalau dia belum bayar barang 2 dirham itu. Maka waktu dia mau keluar, Muhammad bin Sirin mengatakan, wahai saudaraku, barang yang sedang kamu pegang itu belum kamu bayar. Nilainya 2 dirham, bayarlah dulu. Orang itu tiba-tiba bilang, saya udah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Orang itu mengatakan, saya sudah bayar. Dia mungkin yakin sudah bayar, tapi Muhammad bin Sirin yakin belum bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum membayarnya. Bayarlah 2 dirham atau letakkan barang itu. Waktu dia lagi, Muhammad bin Sirin dialog sama orang itu, orang-orang pasar semua pada ngumpul dan dengarin. Ini Muhammad bin Sirin ribut sama orang ini hanya 2 dirham. Hanya karena 2 dirham. Dan kemarin Muhammad bin Sirin menolak 40.000 dinar keuntungan. Ini luar biasa. Bagaimana memahaminya? Maka setelah orang itu pergi, karena dia malu, dia bayar 2 dirham lalu dia pergi. Orang-orang tanya, wahai Muhammad bin Sirin, tolong jelaskan kepada kami. Kemarin Anda menolak keuntungan 40.000 hanya karena syubhat, khawatir itu adalah haram. Dan sekarang Anda bersumpah sama Allah mempertahankan 2 dirham. Bagaimana kami memahami ini? Maka apa jawaban Muhammad bin Sirin? Orang yang sudah tertanam dalam hatinya tentang tauhid, akidahnya kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Iya, aku akan mempertahankan dan bersumpah 2 dirham tersebut karena aku tahu dia belum membayarnya, dan kalau aku membiarkan maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini hal yang luar biasa. Dia lebih mendahulukan hubungan baiknya sama Allah daripada keuntungan duniawi saja. Kisah yang kedua berhubungan dengan beliau. Beberapa waktu berbeda dengan waktu ini terjadi lagi. Ada orang pedagang madu membawa barang dagangan madunya ke tempat Muhammad bin Sirin. Gentong besar, madunya asli dan harganya mahal. Sama tadi kasusnya, orang tahu Muhammad bin Sirin penentu harga pasar di situ. Orang ini datang lalu menawarkan Muhammad bin Sirin, ada madu saya mau beli enggak? Muhammad bin Sirin bilang, saya tidak ada uang cash. Semua dalam bentuk produk di toko saya. Orang itu bilang, enggak apa-apa, jatuh tempo, nanti aja baru dibayar. Maka kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu oke, saya terima, gitu kan. Diambillah madu tersebut. Allah takdirkan sesuatu yang terjadi. Madu itu belum dijual, ya. Waktu selesai akadnya, nanti akan jatuh tempo. Dia belum jual hari itu. Malam hari waktu tutup toko, Muhammad bin Sirin lupa menutup gentong madu itu. Jadi nggak ditutup. Besok pagi dia buka tokonya, dia temukan ada tikus di atas, di dalam madu itu, di atas bagian atasnya mati. Maka Muhammad bin Sirin waktu lihat itu, dia panggil pegawainya semua, suruh angkat gentong itu, bawa dipikul. Orang-orang pasar itu lihat barang dagangan madu baru datang kemarin, Muhammad bin Sirin mau jual kemana? Kenapa dikeluarkan dari pasar? Orang semua ikutin. Ternyata dia suruh angkat madu itu sampai ke sungai di belakang pasar. Dan dia bilang sama semua pegawainya, tuangkan madu itu semuanya. Dibuang. Waktu dibuang, orang semua bertanya, Muhammad bin Sirin, kenapa madu bagus, mahal dibuang-buang begitu saja? Dia bilang, kemarin saya beli dari pedagangnya, dan semalam waktu saya tutup toko, saya lupa tutup gentongnya.
tadi pagi saya buka ada tikus di atas mati. Maka saya buang. Kata orang-orang, wahai Muhammad bin Sirin, tikus mati di atas madu. Anda tinggal sendok bagian atasnya madu, dan Anda buang. Kan selesai. Kenapa harus dibuang semuanya? Kata Muhammad bin Sirin, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku bahwasanya tetesan madu mana yang tidak kena bakteri daripada bangkai tikus itu? Semua terdiam. Maka sudah, akhirnya dibuanglah madu tersebut, berhenti. Subhanallah, berjalan waktu sampai 2 pekan atau beberapa waktu, pemilik madu datang menagih. Mana uang kami? Muhammad bin Sirin mengatakan, saya belum punya uang. Kalau kau mau berikan saya tempo lagi. Diberikan tempo lagi. Qadarullah juga sama. Karena madu itu mahal, belum sempat dijual. Muhammad bin Sirin tidak punya uangnya. Barang produk dia juga belum berbentuk uang semuanya. Sampai akhirnya orang ini mengatakan, karena jatuh tempo yang kedua Muhammad bin Sirin belum bisa bayar. Dia mengatakan, kalau begitu saya akan laporkan Anda kepada hakim. Kata Muhammad bin Sirin, laporkan, itu hak kamu. Dilaporkan saja. Dilaporkan. Waktu sampai ke pengadilan, hakimnya mengatakan di pengadilan, ditanya orang itu apa cerita kamu, diceritakanlah cerita dia, lalu ditanya Muhammad bin Sirin dengan polosnya mengatakan, orang ini benar, memang dia punya hak, tapi kisahnya begini, dia bilang dia memberikan kepada saya jatuh tempo, 2 minggu saya nggak bisa bayar, dikasih tempo yang kedua saya nggak bisa bayar, dan sekarang memang saya nggak bisa. Dia bilang dia mau mengeluhkan kepada Anda, saya iyahkan, itu hak dia. Apa kata hakimnya? Kalau begitu kami terpaksa akan menahan Anda, wahai Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, tahan saya. Itu hak Anda menahan saya. Luar biasa, ditahan di penjara. Disebutkan dalam kisah ini, waktu dia masuk di penjara, kepala penjaranya berkata pada Muhammad bin Sirin, wahai Muhammad bin Sirin, saya ini penentu keputusan di penjara ini. Maka saya berikan Anda keleluasan dan saya tahu Anda tidak salah. Anda boleh malam hari pulang ke rumah Anda. Besok pagi Anda kembali lagi sampai hakim memutuskan keputusan Anda. Jadi boleh nginap sama istri sama anak. Tidak usah tidur di penjara ini. Apa kata Muhammad bin Sirin? Saya tidak akan mendukung Anda untuk melanggar peraturan pemerintah yang sudah ada. Saya akan tunggu di sini sampai Allah berikan jalan keluar untuk saya. Apa yang terjadi? Tersebar satu Irak kalau Muhammad bin Sirin ya rugi ya dan ditagih dan dipenjarakan karena madu yang dimasuki oleh tikus dan karena dia tidak mau menipu umat, maka akhirnya dibuang. Karena itu teman-teman sekalian, orang-orang pada datang menyumbang, memberikan hartanya kepada Muhammad bin Sirin, yang uang yang disumbangkan oleh umat untuk dia selamat dari penjara 2 kali lipat dari harganya madu itu. Maka dia terima dan dia bayar madu tersebut, dia keluar dari penjara dan dia bisa menjadikan modal senilai dengan madu yang sudah dibuang tadi. Bagaimana mereka betul-betul jeli sekali dalam menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya juga menambah dengan kisah yang lain. Mungkin kisah ini kisah yang masyhur dari Haji Atha bin Abi Rabah, tepatnya Atha bin Abi Rabah. Satu waktu kita tutup dengan kisah ini insyaallah, mungkin baru masuk ke pertanyaan. Atha bin Abi Rabah ini supaya teman-teman tahu siapa orang ini. Atha bin Abi Rabah ini muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan pernah satu kali Abdullah bin Umar datang di Mekah. Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang pada ngurumunin beliau, nanya hukum ini, hukum itu. Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh penduduk Mekah, aneh sikap kalian. Kalian datang bertanya kepadaku, sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ini orang yang sangat luar biasa secara ilmu. Langsung direkomendasikan oleh Abdullah bin Umar. Dia punya 2 kisah yang akan saya angkat, dua-duanya kisahnya dengan raja. Yang pertama kisahnya dengan Abdul Malik bin Marwan. Kisahnya dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahumullah semua. Ini juga seorang raja saleh. Sulaiman bin Abdul Malik satu waktu teman-teman sekalian pernah pergi haji, dan beliau sendiri yang mengeluarkan peraturan kalau fatwa di musim haji yang boleh mengeluarkan hanya Atha bin Abi Rabah. Karena fatwa di haji ini biasa orang keliru, harus betul-betul ulama yang jeli. Di saat itu, di masa Sulaiman bin Abdul Malik tidak boleh mengeluarkan fatwa di haji kecuali Atha. Jadi semua orang kalau mau bertanya haji datang ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Sulaiman bin Abdul Malik datang haji bersama anak-anaknya, dayang-dayangnya, semua dari negeri Syam. Tiba di Mekah, pas di Mina.
Lagi hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, awal haji. Setelah duduk di kemah, kata Sulaiman, bagaimana dengan sahibikum? Maksudnya bagaimana dengan teman kalian? Maksudnya Atha bin Abi Rabah. Di mana dia? Kata pengawal-pengawalnya, di kemahnya lagi menjawab fatwa-fatwa orang-orang gitu. Apakah perlu kami panggil wahai Amir Mukminin? Kata Sulaiman, tidak usah, biar saya yang ke sana. Pergilah Sulaiman bin Abdul Malik menuju ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Begitu mendengar Harifah datang, Atha bin Abi Rabah menyambut dengan sangat ceria, dipeluk, salaman, apa kabar, segala macam. Seperti orang bertemu dengan pemimpin yang dihormati. Lalu kemudian setelah duduk, kata Atha bin Abi Rabah begini, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, itu julukan raja di masa itu. Apakah Anda datang untuk menanyakan fatwa untuk Anda pribadi atau fatwa pemerintahan? Kalau Anda, kata Sulaiman, saya datang untuk fatwa saya pribadi. Karena ada masalah-masalah haji yang saya ingin tanyakan. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Suatu kata-kata yang luar biasa ini. Dia mengatakan, kalau Anda datang untuk menanyakan fatwa pemerintahan, artinya maslahat umum, maka saya akan dahulukan Anda. Tapi karena Anda datang untuk menanyakan fatwa pribadi, maka saya minta kepada Anda untuk keluar dari kemah dan antri bersama muslimin. Karena di tempat ini tidak ada bedanya antara raja sama masyarakat biasa. Waktu itu semua dayang-dayang Sulaiman balik dengar, jengkel, ini siapa orang ini gitu? Kok bisa-bisanya ya mau menyuruh khalifah antri ke belakang hanya karena menanyakan fatwa haji, masalah pribadi dan bukan masalah pemerintahan. Tapi Sulaiman karena seorang raja yang saleh, dia juga punya ilmu agama, dia ikut antri. Terus saja dia antri dan Atha bin Abi Rabah tidak merasa bersalah. Dia terus menjawab fatwa muslimin sesuai dengan antrian. Begitu khalifah tiba, kemudian dia jawab pertanyaan khalifah, lalu khalifah pulang. Selesai. Maka orang-orang semua, anak-anaknya Sulaiman bin Malik ini merasa terganggu dengan itu. Lalu Sulaiman mengumpulkan semuanya sambil mengatakan, jangan ada yang menyalahkan orang itu, karena sesungguhnya ilmulah yang telah membuat dia mulia. Dan Allah tidak membuat saya seperti ini karena saya tidak punya ilmu. Maka jangan ada yang salahkan mereka. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, adalah kisah dia dengan Hisham bin Abdul Malik, saudaranya tadi Sulaiman. Satu waktu ada satu ulama lain namanya Atha juga, tapi Al-Khurasani, dari Khurasan dia. Dia mau pergi ke istananya Hisham bin Abdul Malik di negeri Syam. Pas tiba di depan istana, dia bertemu dengan satu orang yang turun dari keledai. Kebetulan Atha Al-Khurasani ini orang kaya raya, ulama besar di Atha Al-Khurasani masyhur, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya dan kekayaannya. Dia punya kereta kencana, kalau kita sekarang mungkin mobil mewah gitu ya. Dia turun dari dari kereta kencananya sama anaknya. Kemudian ada satu orang, imamahnya besar, sedikit agak kusut bajunya, keledainya itu pakai pelananya dari kayu biasa gitu ya. Terus turun dari keledainya. Lalu anaknya Atha Al-Khurasani berkata, saya belum pernah lihat ada orang sekumuh orang ini. Maka Atha Al-Khurasani, ayahnya si anak ini dari kereta kencana, mengatakan sambil lihat keluar, ini Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan pada anaknya, jangan pernah kau ucapkan kata-kata kepada seseorang yang menghinakannya, apalagi kalau kau tidak mengenalnya. Ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama di masa ini. Karena dia diberikan rujukan oleh para tabi'in di masa itu. Maka kata anaknya, apakah ini Atha bin Abi Rabah yang sangat masyhur dengan ilmunya dan ketegasannya? Kata Atha Al-Khurasani, iya. Lalu Atha Al-Khurasani turun dari kereta kencananya, lalu salaman dengan Atha bin Abi Rabah. Lalu mereka pun masuk sama-sama ke istana Hisham. Kata Atha Al-Khurasani menceritakan perjalanan tersebut. Demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, mungkin saya tidak akan dimasukkan ke dalam istana raja pada masa itu. Pada saat masuk dalam istana, semua orang bingung melihat. Karena Atha bin Abi Rabah ini teman-teman, orangnya berkulit hitam, badannya kurus, matanya satu sebelah kanan rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Ini bukan masuk dalam bab hinaan. Ulama menukil ini untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan orang kalau mengenal Tuhannya, maka Allah muliakan kedudukannya walaupun fisiknya kurang gitu. Maka kata Atha Al-Khurasani, kami masuk bersama-sama dalam istana. Kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan dimasukkan. Dan waktu masuk, maka khalifah pun Hisham berdiri dari singgasananya menyambut Atha bin Abi Rabah, dan saya pun dipinggirkan.
Atta al-Khurasani dipinggirkan. Maka Atta bin Abi Rabah dipegang tangannya oleh Hisham, terus dikatakan, hahuna Aba Muhammad, hahuna Aba Muhammad. Ayo sini ayahnya Muhammad. Mendekatlah terus, sampai duduk di singgasananya Hisham. Waktu duduk berdua dengan Hisham, Hisham mengatakan, wahai ayahnya Muhammad, ada apa? Kenapa anda jauh-jauh dari Mekah datang ke sini? Maka kata Atta bin Abi Rabah, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya penduduk Mekah dan penduduk Madinah, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Penduduk Mekah beliau sebutkan tetangga Allah karena ada Ka'bah, dan penduduk Madinah karena masih ada rumah Nabi SAW dan kuburannya, walaupun sudah berbentuk kuburan, tapi dikatakan tetangga Nabi SAW penduduk Madinah. Ataya mereka, pendapatan mereka yang biasa dibagi oleh pemerintah untuk masyarakat dari hasil pendapatan negara, itu terlambat tahun ini. Tolong segerakan. Maka kata Hisham kepada penulisnya, sekretarisnya, ya, dikatakan, hai gulam, catatlah, segera alokasikan haknya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi enggak ayahnya Muhammad? Kata Atta bin Abi Rabah, ada. Para mujahidin yang berperang di jalan Allah. Mereka sudah berjuang untuk mempertahankan Islam, memperjuangkan wilayah-wilayah kekuasaan kalian, mendatangkan keamanan buat masyarakat. Mereka belum menerima gaji mereka. Berikan gaji mereka segera. Maka kata Hisham, hai gulam, hai sekretaris, tulis, segera jalankan. Terus saja ditanya 4-5 permasalahan, semuanya berhubungan dengan haknya orang lain. Atta bin Abi Rabah tidak sama sekali sebutkan hajatnya, padahal dia sudah sangat dikenal oleh khalifah dan dimuliakan gitu. Setelah selesai semua hajat-hajat kaum muslimin, terakhir Hisham masih bertanya, wahai ayahnya Muhammad, ada lagi enggak yang kamu inginkan? Maka kata Atta sambil berdiri dari singgasana raja menghadap ke wajahnya Hisham sambil mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, bahkan itu lebih penting daripada semua apa yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu? Sementara orang semua dayang-dayang, menteri-menterinya lah di kiri kanan singgasananya raja itu pada memperhatikan kejadian tersebut. Siapa orang ini? Mereka belum kenal Atta bin Abi Rabah. Orangnya berkulit hitam, kakinya pincang, badannya kurus, bajunya kumuh, tapi memarah-marahi, mengingatkan khalifah tentang masalah haknya muslimin. Dan terakhir dia mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, ada yang lebih penting dari semua itu. Kata Hisham, apa itu? Kata dia, wahai Amir Mu'minin, ketahuilah, Allah telah menciptakan anda sendirian, lahir di muka bumi sendirian. Anda juga berbuat semua yang anda lakukan sendirian. Anda akan dihisab, anda akan meninggal sendirian, anda akan dibangkitkan sendirian, akan dihisab oleh Allah sendirian. Hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah atas amanah-amanah ini semuanya. Ingatlah, semua ini yang ada di istana anda sekarang, singgasana, dayang-dayang, harta semua, tidak akan bermanfaat dan bisa menyelamatkan anda dari siksa kalau anda berbuat zalim. Maka bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian Hisham menangis sambil memegang tongkatnya dan menusukkannya atau menekankannya di karpet yang ada di situ dan sambil mengatakan jazakallahu khairan. Atta bin Abi Rabah keluar, kata Atta al-Khurasani yang menceritakan kisah, Atta bin Abi Rabah keluar dari istana Hisham tanpa minum seteguk air pun. Dia keluar hanya menyampaikan hajat muslimin, mengingatkan pemimpin agar bertakwa sama Allah, lalu dia tinggalkan. Kata Atta al-Khurasani, waktu kami sudah mau keluar dari pintu gerbang, utusan Khalifah Hisham datang mengejar, lalu menaruh uang di kantong dan memberikan kepada Atta bin Abi Rabah. Dia menolaknya sambil mengembalikan, mengatakan ini bukan hakku. Mengenai dia meninggalkan istana tersebut, menunggangi keledainya yang tua lalu kembali ke Mekah. Ini teman-teman sebagian kecil dari kisah orang-orang yang sudah sangat kokoh pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka Allah segalanya, Tuhan dia segalanya. Maka apapun yang dia harapkan, apa yang dia cemaskan, semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah pukul 17:48, berlalu menit demi menit kita sudah coba membahas dan kembali ya mengecas lagi akidah kita, mengingatkan dari kita tentang besaran dan kedudukan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ikhlaskan niat dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu saja bergantung kepada Allah, selalu bermanja kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan selalu saja yakin bahwasanya Allah SWT mampu mengerjakan apapun dia inginkan, sehingga semua solusi yang kita butuhkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita akan dipenuhi olehnya. Semoga semua yang hadir di sini dimaafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima seluruh amal-amal solehnya, dan juga sebagaimana Allah satukan kita di tajris yang mulia ini, Allah satukan juga kita di surga firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu doakan agar negara kita terjaga ketentramannya, kedamaiannya, persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan menjadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah, menjalankan program-program positif. Dan semoga Allah lunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita Islam, maka semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan kita doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Palestina, secara khusus Gaza dan Rafah. Allah semoga ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Allahumma amin. Kalau ada benar, pasti dari Allah, ambil dan amalkanlah. Kalau ada salah murni dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.